ini mencari siapakah yang mampu menangkan teritori langit sesungguhnya. Tapi Yawi. Oh, Yawi. Timingnya pas banget. Double vengeance-nya aktif ketika saat kita melihat Yawi menggunakan flicker. Sehingga Kiboy langsung engage ke dalam turret dan double vengeance tersebut menyelamatkan Kiboy juga agar tidak terkena damage yang cukup banyak. Dan ini bedanya, di Headkill sekarang bakal terkena zoning yang luar biasa dari Kiboy karena tidak ada hero yang bisa mengcover ke arah Headkill-nya. Ya, itu dia kenapa. Dan di depan sana bahkan Yawi akan coba dipaksakan kembali, tapi nampaknya dengan kondisi saat ini Yawi nggak punya ruang bahkan untuk bergerak. Tidak ada ruang gerak untuk Yawi. Wah, ini cukup bahaya sebenarnya early game yang terbilang didominasi oleh Onyx. Masih bawa trail loh, Be. Masih bawa trail karena itu dampak dari segi damage-nya akan sangat-sangat berlipat ganda. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan Yawi yang membawakan ke arah dari agility yang dia mengandalkan sekali movement atau mobilitas, akan sangat menarik sekali untuk menyaksikan bagaimana nanti mobilitas ke arah dari XP lainnya di menit 140. Karena sekarang udah ada pertemuan di antara Gugun dan Kairi. Oke, tapi nampaknya depan sana Gugun akan coba memaksa dengan sifat dengan niat. Kairi kali ini punya Dixie-Man. Punya cara pelat yang berhasil menghindari damage dan demikian Bosses coming. Bakal lihat bahkan menghukum Gugun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Aurora tidak bisa menyelamatkannya karena Yawi belum ada harga. Tapi nampaknya Bos harus berkena Astra Recall. Terror dengan sangat instan membuat musuh recall cara base-nya. Lagi-lagi Headkill yang bisa mendapatkan kompensasi yang sebetulnya memang lebih rugi aura karena hilangnya jungle di awal. Menurutku itu menjadi satu hal yang cukup bahaya loh. Ya, tapi setidaknya trade-nya jadi benar-benar untung karena Boots juga ditumbangkan. Sehingga nggak ada nih yang namanya split-split sekarang Kairi coba untuk engage. Oh, ini dia permainan Yoyo dari seorang Aran telah satu skill di depan sana. Saling aksi yang sangat sempurna perfect tentang perempuan dari tim Onyx. Mereka coba untuk mengejar sosok dari seorang Aran. Tidak bisa didapatkan apakah dia Steven di spawn point. Menghujam jantungku tapi dengan kerugian 2 poin kill dan juga Tarto 2,5 poin tertinggal. Onyx udah mulai tersusul. Cepet banget ya, tapi ya. Itu udah bukan cepet sih. Itu Yoyo Blitznya connect ke arah 2 pemain. Karena Crescent Call. Jadi mau nggak mau ada 2 pemain yang terjebak di dalam rumput sana dan tidak ada escape route lagi yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Onyx. Kali ini Aura menyusul ketertinggalan mereka. Unggul 500 gold dan mengejar poin kill 1-2 yang tadi diunggulkan dari kubu Onyx. Malah Onyx sekarang yang ketinggalan dari segi objektifnya. Mereka harus mengejar secara level, secara keuntungan dan bahkan secara setup. Karena setupnya aja udah kalah tadi di turtle yang pertama. Tinggal gimana caranya untuk mereka membuahkan sebuah setup dan nantinya bisa menguntungkan mereka di setup turtle yang kedua. Ya, atau ditahan lagi gamenya masuk ke mid game agar 2 marksman ini bisa join nih, Be. Karena yang ngomongin damage fisikal berarti memang dari Aura mengandalkan Aran banget di awal kan. Ya buildnya nanti mungkin kalau snowball di awal bisa, tapi lama-lama akan kurang sendiri dari segi physical damage-nya. Oke, War X dan juga Brute Force sudah pasti bakal jadi item wajib bagi Cici. Aran sudah pasti akan menuju ke sana agar dia memiliki spell fast yang padat dan lihat poke damage-nya. Dahsyat juga Dengan adanya cooldown yang sangat-sangat singkat dari Cici. Hal ini tentunya akan membuat potensi poking damage akan jauh lebih potensial ketika nanti connecting-nya ke arah Kairi. Kalau connecting-nya ke arah Kairi, damage yang diberikan dari Aran udah pasti gak bakal wasted. Dan hal tersebut yang ditunggu oleh teman-teman dari Aura nantinya ketika setup objektif turtle yang kedua. Oh, gue pikir tahu sebenarnya. Yang penting kayak ini gak ditabrak aja kan. Tapi Iya. buat galak balik emang agak susah ternyata, Be. Susah banget. Karena lagi dan lagi ya lini belakangnya juga terlalu safe dari Onyx. Mereka juga masih memiliki Vexana yang nantinya malah bisa nge-stop gerakan dari Arannya ketika memang mereka bergerak. Sekali lagi ada pundi-pundi objektif dan kita tahu sendiri di turtle tempatnya sempit-sempit. Jadi emang sangat-sangat menguntungkan bagi Vexana ketika nanti tautnya juga akan connect ke arah 2-3 pemain lebih. Alright, setup kembali terjadi. Aran akan melakukan tugasnya kayak di dengan bersama. Sonic pun terjadi Gugun. Kali ini dengan sangat free untuk mendapatkan satu level kembali kita kill. Memberikan teror di arah sana. Turtle didapatkan. Aran akan menjadi korban pertama kah? Sebagai tidak Aran sudah survive. Mencoba ditunggangi begitu saja. Sebagai Boot yang harus bunuh dengan flicker yang dia miliki again. Aran, Sonic sempurna. Tak ada celah sedikit pun buat para pasukan Onyx untuk bisa masuk ke arah pit turtle. Terlalu kuat Aran dengan vengeance-nya ditambah dengan hotgun dan dengan main namun Aran. Oh, Aran harus dihukum. Terlalu sempurna melakukan Sonic Out. Akhirnya Aran terhukum, Lim. Tidak ada vengeance dan gak ada hotguard lagi, maka itulah akhir dari Aran. Gak ada yang namanya overextend yang baik sepertinya dari kubu Aura. Ketika mereka sudah mengeluarkan satu hardguardnya, otomatis mereka harus engage terlebih dahulu untuk mundur. Bisa kita adalah jawaban yang tepat. Engage juga nggak boleh terlalu overextend juga terlalu berbahaya. Mau nggak mau harus diperhatikan kembali
map. Jangan sampai nanti hardcare-nya ke sisi yang salah karena Yawi sekarang sudah punya Flask of the Aziz di early game. Ini akan membuka potensi bagi Aura agar tidak terkena ganking dan burst damage yang cukup tinggi dari Onyx. Oke, Albert sudah wanti-wanti, agak cukup ketar-ketir nampaknya di arah top lane sana. Udah menjadi sebuah target utama, Albert. Kita ngomongin DM secara gugus. Tapi nampaknya dengan adanya konflik gaming yang terjadi, Kiboy akan menuju ke arah depan. Memasang gugur depan, Flash! Berhasil mendapatkan gugur. Hancur di depan sana. Masih coba untuk dihadapi Albert Moon. Namun nothing. Kali bisa didapatkan. Bahkan Moon kali ini mencoba untuk menunggangi fokus dari seorang gugur. Dan again, gugur still survive. Oh my god. Gugur kembali bersinar dan gugur tidak tumbang. Bahkan gak hanya sampai situ, karena space yang diberikan juga mendapatkan poros utama dari map kontrolnya Onyx. Mid tarotnya hilang, dan agresivitas dari Aura akan bisa semakin liar lagi. Tidak melupakan Aran Effect, dia selalu bermain dengan minion dan juga turret objektif sebagai keuntungannya, dan trade-nya kali ini jadi rugi untuk Onyx. Mereka tidak mendapatkan top turret, mereka tidak mendapatkan point kill terhadap Gugun, mereka juga tidak bisa menguasai lini di bagian Turtle. Kalau Turtle ini menuju ke arah Gugun dan Aura, ini Onyx bakal kehilangan objektivitas dan keuntungan di early game-nya. Kembali lagi terjadi, Dewi Fortuna masih berada di pundak Gugun untuk kesekian kalinya. Bukan pertama kalinya, Lim. Perbedaan level juga nih dari kedua jungle, dan lihat zoning lagi Aran. Oke, Aran akan menjalankan tugas di depan sana. Maka dapat dihajar begitu saja, tapi nampaknya kali ini tim Onyx tidak akan kenal besar. Mereka memaksa tim fight dengan sengaja membuka berikan seorang Gugun. Teriset kembali dengan Thunder dimiliki dari seorang Gugun. Mereka harus mundur kalau memasangkan tim fight karena Albert akan datang blinding with Albert. Maka jangan terlalu pasal tapi again. Gugun menyelamatkan perfect turtle untuk para pasukan dari tim Aura. Aura membara. Onyx masih mau lebih, tapi Yawi untuk bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan hanya Kabuki yang tumbang. Lihat, Kiboy tidak kenal gentar. Kita tahu Kiboy benar-benar adalah sosok yang sangat agresif dan bahkan dengan perfect turtle Aura. Gugun kembali mengamankan retributionnya. Walaupun mereka udah coba untuk ngebengkang dari tim Onyx. Agak susah sih tadi mau kontesnya juga, walaupun menang level dari Martisnya, tapi cheating ini masalah loh sebenarnya. Ya, jadinya bakal jadi masalah juga karena Vengeance-nya selalu ready dan sekarang ditambah dengan Brute Force juga. Ada War X juga. Terlalu banyak potensial tambahan HP sehingga cici dari Aran akan makin sulit untuk di take down. Blazing Duet sudah sangat-sangat on point timingnya, tapi sayangnya tidak ada eksekusi yang bisa terjalankan secara maksimal. Boot bahkan di sini harus berada dalam keadaan yang dia dipukulin terus-terusan hingga tumbang berkali-kali. Hingga saat ini Aran masih mengungguli sekitar 800 gold, walaupun sudah ada dominan Tinggi loh. Ini hitungannya tinggi 800 gold di XP tinggi loh. Dan Oracle adalah solusi yang tepat ketika berada dalam lose condition bagi Boots yang memang mengandalkan regen HP dari skill slam-slamnya. Dilukit-lukit ini Albert singgah juga dari tadi ya. Dia selalu ngindarin astral equal. Kalau misalnya Lim sadar gak Lim? Iya, Dia lihat-lihat ya dari Bruno tadi. Dia Bruno pun no dead. Jadi memang udah kelihatan banget untuk positioning dan dive in bottom lane. Diving bottom lane kayaknya mereka memikirkannya. Kenapa? Karena kalau mereka mendapatkan diving di arah bottom lane, always di arah bottom lane dan tidak berhasil mendapatkan apapun, ini kerugian mereka di arah Lord. Lordnya jauh di arah top lane, keuntungan di tangan Onyx. Dia lebih fast respon untuk bisa mengamankan laning top lane-nya. Karena mereka punya siapa? Mereka punya Albert. Tuan muda. Untuk kontrol dari landing jauh juga masih bisa. Tapi match up-nya nanti sama Cici. Kok Cici, Be? Landing jauh gimana, Be? Kalau ngomongin lane jauh sih kayaknya Albert juga perlu tindakan preventif sih. Jangan terlalu terburu-buru selama belum ada mungkin jawaban terhadap Win of Nature, tapi Win of Nature juga ada War X. Serba salah juga jadi di sini posisinya. Worship Set memang udah ada, tapi Worship Set ini akan menjadi solusi menurut Sulim. Ketika nanti ada satu curtain call, setidaknya ada satu ultimate yang terbuang, dan itu adalah momentum agar Heidi lebih free di area dari Lordnya. Tapi sayangnya Aran bergerak ke objektif. Oke, tapi nampaknya dengan ada golden staff tangan dari Albert, dia akan satu untuk dapat kepada Flash. Dia tinggal seorang Yakiel. Tidak ada lagi Yakiel untuk kali ini. Kabuki akan menjadi sosok utama yang akan dilindungi oleh seorang Yawi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx, mereka akan coba melakukan sedikit kiting. Albert memancing keributan. Sekarang Kabuki berhasil from Albert, dibersihkan oleh seorang Gugun. Tapi mundur ke arah belakang belakang apres konten seorang Gugun dan pakat. Para pasukan dari tim Aura mereka memaksa untuk mundur. Dan Onyx tidak akan membiarkan Lord ini untuk reset. Mereka memaksakan tim fight. Aura juga tidak akan tinggal diam. Gugun, it's coming. Menuju ke arah depan. Dan para retribution kali masih di tangan keduanya dan pakat Gugun. Kali ini gagal mendapatkan Lordnya. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Aura mereka berhasil menghentikan dominasi dari Albert dan juga Boot. Lord yang didapatkan mungkin akan menjadi giveaway untuk kali ini. Oh my god, lagi-lagi masih diselamatkan ya untuk Onyx.
Mereka masih bisa bertahan mungkin sekarang, tapi PR-nya memang mereka harus bisa nih kontrol Lordnya dengan cukup baik. Ya, ini akan menjadi Lord yang cukup fenomenal karena Lordnya diamankan oleh Keyboy dan gak cuma itu. Mereka mengamankan Lord setelah banyaknya pundi-pundi objektif dari sekitar tol yang diambil oleh Gugun. Dan kali ini Marvel Buff diambil. YFCL mengambil satu potensi tersebut via Line Interaction. Dan tentunya itu yang membuat bagaimana tambahan magic damage dari aura semakin lebih powerful. Kabuki di lini belakang juga tidak tersentuh sama sekali. Dan ini yang menjadi poin plus. Onyx masih belum menemukan untuk backline aura. Belum ada jawaban untuk bisa men-shutdown bagaimana Kabuki dan YFCL di waktu yang bersamaan. Satu jawaban untuk kali ini Profesor KB dan Kalim, Albert harus memecahkan teka-teki di manakah Yawi berada. Oke. Karena kalau ngomongin landing jauh ternyata defensif ya. Ya. Gak ngandelin dari arah, tapi ya kasih aja minionnya kedorong, nanti kalau udah deket arah di defense. Apalagi sama Yawi. di sini ada Yawi ya yang global presence. Lagi dan lagi yang sempat kita mention sebelumnya bahwa Yawi akan mengandalkan lini jauh, dia akan melakukan clear wave dengan bebas. Tapi kalau misalkan kita berbicara sedikit soal Yawi, kayaknya bukan buat dia deh untuk goldnya, buat Kabuki. Karena hingga saat ini Kabuki unggul sekitar 300 gold dan sepertinya akan menuju ke Wind of Nature. Kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya, ya, karena sudah ada regular speed dan juga vampire melody di sana. Sementara Albert juga akan menuju ke Wind of Nature. Cuma bedanya ada 2 true damage di sana dari kubu aura yang akan sangat mengganggu untuk Albert. Yaitu adalah War X dari Cici, yang kedua udah pasti pasif dari Kabuki ketika menggunakan Hari. Nah, ini benar-benar timingnya itu ya, yang jadi penentuan nih dari Albert nih. Kalau dia sampai kecepatan sedikit aja, kayaknya bakal tumbang. Tapi seandainya dia masuk dengan timing yang tepat, kayaknya ya Hesiel gua nggak bisa selamat sih, Be. Itu dia. YHCL kayaknya harus cepat-cepat bikin tindakan preventif, entah winter atau bahkan mungkin dia save dulu flickernya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dengan flickernya. Hingga ketika ada Albert nantinya jump in dengan menggunakan Battle Mirror Image, dia ready dengan escapability yang dia miliki. Match point! Game ketiga. AI prediction dari Samsung Galaxy 65% di tangan Aura. Cukup jarang untuk kali ini. Ketika Onyx suka berada di game yang ketiga dan biasa di game ketiga dia lebih menggigit, Profesor. Oke. Tapi sepertinya untuk kali ini Aura benar-benar mengerikan, benar-benar menyala. Karena kalau kita melihat dari 3 turtle objektif yang diamankan ini bukan tanpa alasan lagi dan lagi. Gugun dalam keadaan seperti tadi pun masih mencoba dengan banyaknya ability atau bahkan resource yang mereka miliki. Versus Retribution yang kita sering lihat. Karena Fredrin masih menjadi pilihan utama bagi para jungler. Menjadi alasan juga kenapa sampai dengan saat ini kayaknya Kairi tidak berani untuk mengadu Battle Retribution ketika berada dalam 1v1 situation di area dari Lordnya. Kita akan melanjutkan lagi over expecting fight seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim di area dari Pit Lordnya. Dan ini jauhnya udah aman juga sebetulnya, walaupun nanti pressure-nya akan tetap ada di Aura dan 5 orang kena. 5 orang? Oke, ini tandanya informasi yang sangat tepat didapatkan oleh para pasukan dari tim Aura. 5 orang terdeteksi. Mereka akan coba mundur secara belakang kah atau mereka memaksa, tapi pun terlalu sakit untuk menerima damage yang diberikan dari serangan. Sedangkan Kairi gak bisa menahan itu semua. Konsel game pun terjadi. Lihat udah mulai kocar-kacir. Keyboy mencari di mana Gugun berada, tapi nampaknya Keyboy bukan nyari itu. Keyboy mencari di mana YFCL. Dan kali ini YFCL terdeteksi posisi di depan sana. Arang atau Tony Up. Dan ada power up Kairi di depan sana. Retribution. Keyboy lagi. Kaget. Keyboy lagi masih mendapatkan 1 buah loot. Di luar belakang sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka tersoning up. Tapi pun semaksimal mungkin mencoba menahan diri di atas Aran dan Kabuki. Menyelesaikan tugasnya. Keyboy mencoba untuk membaik time. Akhirnya dapat debut. Albert versus Kabuki. Wind of Nature telah terbit. Oh my god, Keyboy. Baik time yang sangat mahal dilakukan dengan flicker yang dia miliki. The best thing yang bisa dilakukan di saat yang terburuk. Meskipun dia sudah termakan. Tapi lihat berapa banyak waktu yang terjadi. Yang telah dibuat Keyboy. Wow, ini dia 2 kali, bahkan kalau hitung dengan jam sebelumnya 3 kali. Keyboy bisa mengamankan Lord tadi dengan last hit-nya. Dan bahkan sekarang walaupun Lordnya terbilang free, tapi ini nafas lagi nih untuk Onyx yang bisa untuk lagi-lagi membeli waktu. Ya, mereka belum bisa menemukan jawaban atas DJ Kabuki. Ini Kabukinya juga benar-benar sangat-sangat bebas di lini belakang. Hanya saja ada satu pemicu tadi Wind of Nature yang sudah dikeluarkan oleh Kabuki. Dan pertukarannya adalah dengan Eternal Guard. Ternyata Aran terhentikan zoning out-nya. Itu mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi selama tidak ada Albert di depan sana untuk melakukan box damage terhadap Aran dan juga Yawi secara bersamaan, tentu menurutku di sini Aura selalu diunggulkan karena zoningnya benar-benar dihandle dengan 2 pemain saja, Yawi dan Aran. Cici Angela combo.
Memang benar-benar jadi salah satu sorotan semenjak awal dari musim ke-13 kita di MPL Indonesia. Ini adalah dua sosok hero yang benar-benar bisa atau mampu untuk melakukan zoning hingga lini belakang sekalipun. Dan itemnya, Hunter Strike, Immortality kayaknya bakal jadi jawaban juga. Hunter Strike pun untuk chasing jatuhnya, untuk mengejar. Sehingga nantinya ketika ada satu pemain yang tertangkap, kita tahu sendiri Yoyo Blitz ini kan lumayan cepat hitnya. Dan 5 hit akan memastikan bahwa gerakan dari Aran akan sangat-sangat cepat. Escape tambahan, sehingga vengeance-nya nggak bakal dengan mudah untuk terpicu. Tapi ternyata battle yang saat ini kita lihat, pertandingan di atas langit, Onyx yang mungkin dari kemarin kita melihat sulit banget untuk bercounter, makin lama, makin kesini Onyx udah mulai bisa diatasi oleh tim-tim MPL lainnya, Profesor. Berbanding terbalik dengan season kemarin. Ini yang menarik tentunya. Yes. Ini yang menarik bagaimana konsistensi dari Onyx yang sudah mulai kita pertanyakan. Repeat champion. Yes, kita sudah melihat hal tersebut. Ada sesuatu yang lebihkah nantinya ke depannya? Ya, Let's see. Di posisi seperti ini. tapi The Sky Battle hari ini benar-benar menarik banget. Karena memang aura di saat ini kondisi yang tidak baik-baik saja, sedangkan Onyx berada di posisi teratas yang belum pecah dalam kekalahannya. Oke, ya, jadi kita akan lihat nih sekarang nih apakah akan pecah. Tapi kalau ngomongin Onyx, dia udah terbiasa banget sih menurut gue di kondisi kayak gini ya. Iya. Di kondisi yang lagi kena pressure atau sebagainya, dia bisa bermain dengan tenang. Bahkan ya, kita lihat dari match-match sebelumnya, bahkan dari mic check-nya juga, mereka tetap santai aja loh. Iya, mereka nggak pernah under pressure loh. Kayaknya Kuat sekali memang mereka. ini malah map yang lebih luas nggak sih yang dipegang sama Onyx? Perbedaan golnya juga nggak terlalu menekan, nggak terlalu mencekek. 1.800 gol aja perbedaannya. 1000 di menit 17 tidak terlalu berarti. Nggak terlalu berarti. Tinggal gimana setupnya aja. Karena lagi dan lagi yang membedakan adalah Immortality dan Winter yang nanti akan jadi jawaban. Ketika mungkin Boots dengan toilet armornya, tapi entah kenapa kalau di engage-nya sama Cici atau bahkan sama Kari dari Kabuki, Boots akan hilang dengan instan. Karena lagi-lagi item seperti Golden Staff dan juga Divinity Sword akan menjadi jawaban untuk Kari ketika ingin bermain front to back dan targetnya adalah Blue. Oke, lihat mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Sebenarnya Onyx harusnya tidak terlalu berani seperti ini, tapi Aran talking damage mundur ke arah belakang dari Albert kali ini yang ternyata harus menunjukkan taringnya. Karena Albert yang punya provoking di atas menit ke-15 nih. Tapi hati-hati loh, dia nggak pakai purify. Jadi seandainya dia taruh BMI di belakang, dia coba untuk fox depan, salah move sedikit aja, itu pasti langsung di-punish. Yes, apalagi energy eruption seperti tadi, jangan lupakan itu. Lihat Albert, ini ketarik sama gugun sekali aja. Albert keluar nyawanya dan bahkan MTL. Out of nowhere dimakan, ini akan menjadi kesempatan untuk Oli mendapatkan load yang serius. Bar masuk dari tim Aura. Mereka udah melakukan sedikit flanking dari serang Aran. Di depan sana posisi dari pilihan utama, fokus ke serang kamu. Kita banyak gogol. Dipanis, dihukum. Mereka nggak peduli ada Aran di depan sana. Mereka udah flanking dari Albert. Mencoba menghentikan dirinya. Tapi nampak Immortality berhasil didapatkan oleh serang Albert. Albert di sini akan tumbang. Tapi Warlasit Albert tidak bisa selamat dari serang kamu Kika. Dan bahkan Aran kembali menjadi sosok yang menghukum Albert di depan sana. Albert memang tumbang, namun tersisa 2 member saja kali ini Aura. Mereka harus merayakan lordnya atau mungkin coba dengan nekat. Ini kita lihat tersisa Kabuki dan juga Yawi. Apakah akan ada kombinasi Yawi dan juga Kabuki? Kabuki yang kali mereka akan coba di depan sana. Fokus ke arah Kabuki versus everybody. Dengan ada yang ternakat. Apakah diusir begitu saja? Sedangkan Kairi nggak peduli apa terjadi dan Retribution Jetlock Kairi berhasil menyatakan Onyx. Meskipun begitu dia harus tumbang tenggelam di dalam sungai. Nyaris saja tadi Astro Rico yang hampir kena dan B-Boy di depan mata hampir saja. Lip, itu kalau kamu rasain itu anginnya udah kena. Anginnya samping kuping. Itu udah lewat ya, rambut udah goyang ya. Oh, tapi targetingnya kayaknya Aura tidak ingin membiarkan Lord Evolve ini bergerak leluasa dan bahkan mereka melakukan cut di area depan sana. Di area jungle, Lordnya jadi giveaway dan kali ini tidak ada pasif lightning dari Lordnya. Oke, Kiba di depan sana, pantas dikeluarkan, tapi ternyata instant pick up terjadi kokot. Gagal ditumbangin, karena Albert harus mundur ke arah belakang. Nicole mengejar dirinya. JSL kembali menjadi target utama, sedangkan Aran menjalankan tugasnya sebagai X-Laner, mendapatkan sebuah keuntungan di dalam keterpurukan tim fight yang dia miliki. Oh, ini cukup bahaya sih, apalagi di mekanismenya mengandalkan Sun saja. Aura mereka pegang kendali sampai saat ini. Oke, dan bahkan The Sky Battle makin memanas. Saya melari dapat tepuk tangannya. Luar biasa, The Sky Battle benar-benar membara. Api Aura dan bahkan Onyx sulit untuk memandangkannya, Lim. Ya, dominasi langit nih, teritori yang memang mereka berdua miliki. Tapi untuk masuk ke late game, menurut gue ini udah jadi game siapa aja sih, Be. Satu kesalahan aja, itu bisa langsung ditutup
siapa yang bakal lebih aktif ketika menggunakan Immortality dan Winter Truncheon, atau bahkan Flicker Battle Spell yang tadi membuat Keyboy mendapatkan ES skill menangkap satu pemain mid laner dari Aura. Dan hal tersebut yang membuat sepertinya tim fight dari Onyx lebih cenderung positif di bagian top lane-nya. Hanya saja untuk Lord yang selanjutnya kayaknya Onyx harus lebih aware karena Aram sekarang sudah menjadi salah satu garda terdepan dari kubu Aura yang bisa melakukan zoning out. Ditambah lagi Vengeance-nya selalu ready, dan ditambah lagi Gugun sekarang punya Immortality. Gugun tidak akan tinggal diam. Tapi lihat Gugun dari sana menangkap pergerakan dari seorang Zeus. Dapat dilindungi dengan Aran. Mengarahkan pasukan dari tim Onyx mereka. Apakah merelakan sosok dari Boots? Karena kalau Boots yang direlakan itu tidak cukup worth it, Profesor. Boots adalah salah satu penggawa mereka yang bisa menunggangi siapapun. Kembali mundur lagi ternyata ya. Yes, mau nggak mau. Dengan kondisi seperti ini, 1000 gold sudah tidak berarti. Lihat dari si itemnya cuma tinggal menuju ke arah sosok Hunter Strike kah kalau dari seorang Arlot? Kayaknya target buat last itemnya bisa ke Hunter Strike. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal Queen's Wings, kenapa enggak gitu loh, untuk tambahan dari spell fam-nya. Dan kalau kita melihat dari stats, baru sekarang karena dia adalah item-item full damage rata-rata, Winter adalah salah satu solusi yang nanti bisa menyelamatkan dia dengan Flicker yang dia miliki. 414 KDA yang cukup masih safe, cenderung tidak terlalu banyak kena gank. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana mungkin Albert yang semakin late game semakin lebih mengerikan, apakah akan ada kondisi di mana Albert akan menjalankan split push, karena dari tadi yang kelihatan untuk pegangin lane jauh cuma ada di Cici, dan menurutku masalah utamanya dari Angela bukan di Cicinya. Ya, Cici one by one sama Cloud, aku megang Cloud untuk saat ini. Ya, masalah utamanya yang penting ketika nanti ada ultimate yang terpicu, Albert harus cabut dari tempat itu sabun sedini mungkin, karena tim fight udah pasti bakal jadi 3 lawan 4 di area lore. Yes, betul itu dia. Langsung di pit lord-nya disekat, di-press, dicekik kalau perlu. Tapi lagi dan lagi yes, memang ini bukan tanpa alasan Novalianya menjadi sebuah respect untuk para pasukan dari tim Oni dan Keyboy. Dia langsung membuat tindakan preventif, dia membuat body block supaya Sang tidak tumbang atau bahkan Sang tidak harus pulang, supaya mereka masih bisa catch up di dalam tim fight kali ini. Reset yang terjadi ini masih diuntungkan oleh tim Aura. Kenapa? Lihat betapa bonyoknya Onyx berbeda dengan Aura Liv. Ya, dia pegang kendali juga kali ini. Walaupun lihat teritori dari Lord ini masih bisa dipegang dan Gugun, dia berani banget nih untuk open vision, bukan menjadi masalah. Karena senjatanya nanti bukan di Gugun, tapi ada di Aram. Iya, dan Kairi juga nggak berani untuk bikin plate armor, karena dia pasti bakal menerima damage banyak dari Kabuki ketika dia build juga ke arah plate armor. Oh, tapi yang ditangkap Boots kali ini memaksa ke depan sana dengan Keyboy Aran menjadi pilihan utama. Final Slash dikeluarkan dengan adanya Hakan langsung menuju ke arah belakang. Zoning langsung terjadi di fight terpecah belah dua. Kabuki free ke arah belakang dan belakang Boots tumbang begitu saja. Immortality tidak bisa diselamatkan. Bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan sosok terdepan mereka. Frontlaner mereka tidak bisa mereka selamatkan sama sekali. Dan kalau Albert terkena Astra Recall juga, ini SDL benar-benar menentukan kemenangan untuk Aura di game ketiga. Wah, ini agak susah sih. Lordnya memang lumayan keras nih, tapi apakah tepat waktu dari Onyx recover? Dan kalau dilihat juga pergerakan dari Kairi semakin susah dan chance-nya semakin tipis untuk dapetin Lordnya. Nggak bisa sih, mereka harus ikhlasin sih. Mereka harus ikhlasin posisi kali ini. Dan bahkan lihat, free dapetin Lord. Kalau mereka mencoba kontes dengan kondisi seperti ini, ini nggak akan cukup. Ini nggak bakal bisa. Udah pasti bakal lebih banyak pertumpahan darah dari kubu Onyx, seharusnya akan seperti itu kalau seandainya mereka masih mau kontes. Dan dalam keadaan seperti ini, lose position dari Onyx. Oh, Albert, nggak boleh tumbang. Gitu ya, Nggak Mas. punya immortality. Jangan lupakan itu. Itu yang aku maksudkan, tidak boleh sepertinya untuk melakukan team fight di luar dari area high ground. Mereka harus berdiri kokoh di depan base dan membiarkan Lord ini menghancurkan base turret terlebih dahulu, tapi setidaknya mereka melakukan defense dari dalam. Karena kalau melakukan defense dari luar, kayaknya bakal rugi banget buat teman-teman dari Onyx. Mereka akan dimakan habis oleh Kari dan juga Lord yang sedang berjalan. Dari lane push sudah dimulai kali ini. Aura membawa minionnya, mengirim minionnya untuk mendobrak pertahanan langit milik Onyx. Dan berhasil mendapatkan satu momen turret dari bottom lane dan juga di arah offlane menjadi sebuah keuntungan dari tim Aura. Vision terbuka sangat jelas. Dan bahkan di mid lane yang tidak bisa mereka pertahankan. Untuk high ground defense yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx punya Sang. Tapi nampaknya Google menjadi garda utama mereka di garis depan. Kairi terperangkap di sini. Jangan sampai Kairi termakan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka benar-benar ngos-ngosan untuk mendapatkan 2 wave di arah top dan juga di arah bottom. Google jadi garda utama di depan sana. Aran akan coba melakukan zoning out. Menuju ke arah seorang Aran. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aura memaksakan dengan final close dikeluarkan. Vengeance is pop up. Dan para pasukan tim Onyx lihat Kairi hilang, meledak. Gak ada Kairi. Mereka di fight
mundur, auto